beliau di sini sudah mulai lanjut usia ya. Mudah-mudahan disehatkan badan, dipanjangkan umur. Mudah-mudahan sempat bisa melihat Hakim menjadi orang sukses dan bisa membahagiakan mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, keluarga Hakim Ikro di mana saja berada. Kembali lagi dengan Hakim. Semoga kita selalu dalam lindungan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kali ini Hakim Mikro pengen mengajak kita sharing lagi, yaitu kita meneruskan yang kemarin itu keajaiban tentang menggandakan rezeki kita atau uang kita. Yaitu yang mana di sana adalah kita dengan melazimi, dengan melakukan bersedekah. Yang mana kalau kita bersedekah maka dibalas Allah dengan berlipat-lipat ganda. Nah di sini Hakim pengen bercerita pengalaman Hakim ya masalah sedekah. Ini memang Hakim rasakan keajaiban sedekah ini. Manfaatnya sangat Hakim merasakan betul ya. Sangat banyak sekali, tidak sekali dua kali yang Hakim merasakan, banyak sekali bukti bahwa sedekah ini bukanlah mengurangi harta kita, rezeki kita, namun dia menambah harta kita. Ini sangat Hakim rasakan betul ya. Dan balasan Allah itu tidak kontan. Allah itu membalas pas waktu kita membutuhkannya. Nah di situ Hakim tuh merasa terharu gitu ya. Di saat itu Hakim pengen bercerita dari mana dulu ya. Di saat Hakim mau menikah itu juga Hakim sertai dengan amalan bersedekah. Ini bukan untuk pamer atau ria ya. Ini untuk kita semoga kita selalu berlomba-lomba dalam kebaikan ya. Bahwa kita menanam kebaikan itu bukanlah untuk merugikan orang lain atau merugikan diri kita, namun adalah menguntungkan kita sendiri dan juga menguntungkan orang lain ya. Di saat Hakim pengen menikah, biaya tidak ada sedikit pun, apalagi tabungan ya. Hakim tuh punya tabungan tetapi nggak ngumpul-ngumpul uangnya. Sampai Hakim itu punya tabungan kayu ya, dibikinkan salah satu ada murid Hakim, orangnya itu kreatif, bikinkan tabungan kayu, lalu Hakim tulisin modal nikah. Tetapi berjalan 1 tahun lebih gak isi-isi, cuma isi sekitaran berapa ya, 200-an. Nah Hakim masih ingat uangnya itu yang 50-an lembar rasanya, jadi 100 kan, yang lainnya 2000 dan uang ecehan. Nah jadi waktu itu Hakim punya prinsip setiap yang mau itu harus tercapai. Nah kenapa? Karena Hakim itu mau kalau sudah mampu baru diniatin. Kalau mau belum mampu belum Hakim niatin. Kalau sudah mampu, Hakim merasa mampu baru Hakim niatin. Dan tidak lupa juga Hakim sholawatin. Nah ini juga keajaiban sholawat ya, sangat luar biasa. Waktu Hakim di pondok itu kalau pengen sesuatu Hakim sholawatin, meja sholawat, Hakim bayangin. Nah di situ awalnya. Dan yang Hakim merasakan adalah keajaiban bersedekah ini yang sangat Hakim merasakan. Waktu itu Hakim pengen menikah itu nggak punya apa-apa, nggak punya tabungan, orang tua juga nggak punya tabungan dan lain sebagainya. Hakim cuma punya motor ya kan, motor ya. Ini cerita buka-bukaan nggak apa-apa, ini buat motivasi teman-teman dan sebagainya. Kalau ada niat itu tulusin aja, niatin aja, terjun aja. Kalau gagal bangun lagi, kalau gagal bangun lagi, kalau gagal bangun lagi, kalau gagal bangun lagi. Jangan sampai putus asa. Kita seorang laki-laki jangan putus asa. Kita harus selalu bangun, harus di depan. Jatuh itu wajar ya, namanya usaha ya kan, pasti jatuh. Tetapi jangan sampai membuat kita down, membuat kita putus asa dan sebagainya. Jatuh bangun lagi, dan harus semangat.
Setiap usaha pasti ada namanya jatuh, tidak selalu untung ya. Namun kalau kita punya kesungguhan hati dan tekad yang kuat, pasti tercapai bagaimanapun caranya ya. Tapi ini yang Hakim pesan ya buat teman-teman iman saja. Kalau kita tuh punya keinginan, Hakim tuh membagi keinginan tuh ada dua. Keinginan ada, tetapi enggak Hakim niatin dulu. Ingin dan doa. Cuma ingin dan disertai doa. Nah, kalau Hakim sudah merasa mampu, Hakim mencapainya, baru Hakim sertain niat. Jadi ada keinginan, ada doa, ada niat, dan barulah dicapai. Kalau Hakim ingin, tetapi Hakim merasa belum mampu mencapainya, Hakim cuma doa, ya Allah, mudahkanlah apabila ini baik untukku. Nah, begitu baik untuk Hakim. Nah, jadi waktu itu Hakim gak punya apa-apa untuk menikah. Sedangkan rencana untuk menikah itu sudah deal dengan pihak orang tua perempuan, sudah deal dan sebagainya. Sedangkan uangnya itu belum ada. Jadi tapi Hakim punya rencana gitu. Jadi waktu itu harta yang Hakim pegang cuma motor NMAX ya. Sebelum NMAX itu Hakim punya CBR. Nah, jadi gimana sih ceritanya Hakim bisa punya itu? Padahal Hakim kan nggak punya apa-apa, penghasilan nggak sebanyak orang lah, pokoknya di bawah standar ya. Tetapi Hakim menikmati. Itulah yang dititipkan Allah kepada hambanya, dan Allah tahu bahwa Hakim cuma bisa mengelola yang diberikan seperti itu. Nah, jadi Hakim menikmati dan mensyukurinya. Jadi Hakim itu yang pertama punya motor CBR. CBR itu lama juga Hakim pakai ya, CBR. Kurang lebih harganya 25 juta. Hakim merantau ke Kaltim ini sekitar 2 bulan Hakim bisa beli CBR. Hakim ceritanya panjang ceritanya, kalau Hakim ceritain sampai habis gak kelar-kelar. Pastinya disertai dengan bersedekah walaupun sedikit, dan sedekah itu tidak selalu dengan uang ya. Kita bisa dengan tenaga, dengan bantu pikir orang lain, dengan menyenangkan hati orang lain. Kan menyenangkan hati orang itu bukan tidak selalu dengan materi, bisa dengan bersedekah, menjalin silaturahmi dan sebagainya. Itu juga kan menyenangkan hati orang lain, itu kan bersedekah ya, bersedekah rahmat, kebaikan, kasih sayang ya kan. Hakim merantau itu ke sini tidak ada keluarga, sebatang kara. Namun Hakim itu dipesanin sama orang tua di kampung, hambakanlah dirimu. Kalau kamu merantau, kamu itu jangan sampai di atas, kamu itu harus di bawah. Artinya menghambakan dengan orang yang ada di sekitar Hakim. Dan kamu jadilah diri kamu sendiri, jangan menjadi diri orang lain. Jadi Hakim itu di mana saja berada, Hakim itu pasti mempunyai orang tua angkat. Dimanapun, di pondok ada yang mempunyai orang tua angkat. Di sini alhamdulillah mempunyai orang tua angkat. Orang tua angkat ya. Dan Hakim disitulah tempat Hakim mengadu orang tua Hakim. Dan Hakim menyerahkan diri Hakim sepenuhnya Hakim serahkan diri kepada yang Hakim anggap itu adalah orang tua. Walaupun itu bukan orang tua kandung kita, tetapi Hakim merasa itulah orang tua Hakim. Sangat banyak Hakim mendapatkan pelajaran dari orang-orang yang Hakim temui. Kita tuh kalau merantau kemana-mana, kita tuh selalu merendah. Jangan menjadi sesuatu yang tidak baik dicontoh. Kita harus merendah, harus menghambakan diri kepada orang lain, orang-orang di sekitar kita. Kita
kita keluarkan rasa kasih sayang kepada orang, saling memperhatikan sama orang lain dan lain sebagainya. Jadi orang itu bersimpati sama kita, padahal hakim tidak ada berniat untuk seperti ini tidak ada niat. Nah, kita sambung lagi ya. Maaf ya tadi videonya hakim potong karena hakim ini orangnya mewek ya, cepat nangis. Kalau perasaan itu hakim mewekkan, nggak tahan. Kalau melihat orang itu cepat kasihan gitu, nah ketahan misalnya. Karena hakim juga sering merasakan yang seperti itu. Jadi kalau melihat orang itu terbayang gitu, nah nggak tega. Apalagi kisah-kisah seperti itu, aduh bisa nangis. Makanya hakim tuh nggak mau ngelihat drama Korea dan sebagainya, terbawa ya kan, bisa kebawa-bawa mimpi. Soalnya hakim itu orangnya langsung ke perasaan ya. Nah, kita langsung saja kita lanjutin tadi. Jadi ceritanya itu hakim itu punya motor, dibelikan oleh orang tua angkat hakim di sini. Nah, beliau itu sangat baik sekali memperhatikan hakim, dan hakim pun juga sayang kepada mereka. Nih mau nangis lagi nih rasanya karena terharu rasanya gini. Jadi hakim itu gak bisa, perhatiannya luar biasa. Mereka memperhatikan dari pakaian, dari makan dan lain sebagainya. Mereka mengisi rohani hakim menjadi kuat berada di sini. Makanya hakim tuh kalau cerita kayak gini kan tahan misalnya ya. Di pondok juga kayak gitu. Hakim itu punya orang tua angkat ya, di luar pondok, luar sedikit mempunyai. Mudah-mudahan beliau ini selalu diberi Allah kesehatan, panjang umur, dan hakim bisa membalas jasa-jasa mereka. Beliau di sini sudah mulai lanjut usia ya, mudah-mudahan disehatkan badan, dipanjangkan umur. Mudah-mudahan sempat bisa melihat hakim menjadi orang sukses dan bisa membahagiakan mereka. Hakim memandang mereka itu, yaitu sudah orang tua yang di kampung, yaitu orang tua yang di sini. Rasa saudara ya. Tanya hakim itu dengan perasaan, menjalani sesuatu itu dengan perasaan. Tetapi meweknya hakim ini bukanlah orang yang lemah. Meweknya hakim itu dengan perasaan dan optimis. Semakin hakim mewek, semakin optimis. Begitu prinsip hakim. Semakin hakim dikucilkan, semakin besar keinginan hakim untuk membuktikannya. Makanya gitu ya. Begitulah hakim. Singkat cerita, 2 bulan hakim bisa beli motor CBR dibelikan oleh orang tua hakim di sini. Nah, jadi penghasilan hakim yang sedikit itu hakim sisihkan, kasih sama orang tua hakim tadi. Nah, jadi hakim itu tinggal di tempat orang tua hakim tadi, makan dan sebagainya, baju dan sebagainya dibiayain ya, dibelikan dan sebagainya. Luar biasa ya. Mudah-mudahan menjadi satu amal jariah, dan hakim pun bisa memanfaatkan yang diberikan ini untuk selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi saat itu hakim di motor CBR itu banyak ya kegundahan. Sempat hakim kecelakaan karena tidak sesuai. CBR itu besar sedangkan hakim ini badannya kecil. Jadi terlalu berat beban ya, tidak sesuai. Jadi lama juga CBR itu sekitar 2 tahun ya, lupa ya, 2 tahun. Jadi hakim itu pernah kecelakaan ya, pakai CBR itu kecelakaan, dan itu mengakibatkan hakim masuk rumah sakit, patah tulang, ini tulangnya. Nah, ini cacat, ini hakim masuk kecelakaan pakai CBR, ini kena CBR. Tetapi tidak ada yang hakim sesati, tidak ada. Hakim selalu mengambil
yang baiknya dari pengalaman hakim, dan mudah-mudahan hakim bisa memperbaiki ke depannya. Nah, jadi pas di rumah sakit itu hakim operasi kan, kena tulang, operasi 3 hari, mungkin biayanya itu kurang lebih 15 juta. Nah, kurang lebih 15 juta. Nah, jadi semuanya orang peduli semua orang, alhamdulillah. Mungkin berkat guru-guru ya kan, berkat guru-guru, berkat doa orang tua juga. Nah, yang paling penting juga kita jangan putus-putus doa sama orang tua ya, harus selalu mendoakan dan harus selalu sering tanya kabar terutama orang tua. Hakim tuh orangnya cerewet sama orang tua, sampai orang tua itu sampai bosan ngangkatin telepon hakim. Hakim itu tiap hari nelpon, sehari itu bisa sampai 3-5 lebih bahkan nelpon orang tua, sampai mama itu marah sampai marah dia telepon terus. Nah, itulah hakim orangnya. Hakim itu kalau ngelihat dengar suara mama itu bahagia. Walaupun suara mama itu semakin mama marah, hakim gangguin lewat telepon, semakin marah. Nah, itulah hakim orangnya. Jadi saat itu sudah berjalan 2 tahun, CBR itu hakim tukar dengan NMAX ya. Dan NMAX itu harganya kurang lebih hampir 30 ya mungkin saat itu. Nah, jadi pas di waktu hakim pengen menikah. Nah, jangka menikah itu waktunya kan 1 bulan aja ya. Kemarin itu sudah hakim menceritakan di Keromah Abah Kudus Kumpul, dan itu pun ada ceritanya juga di situ kemarin kan, bisa dilihat ya, videonya di sini. Nah, jadi waktu itu cuma 1 bulan dan cuma ada harta motor yang nggak ada punya tabungan. Nah, jadi hakim bingung, nggak ada punya motor lagi, kalau dijual pakai apa ya kan, kegiatan situ sini pakai apa, pakai sepeda nggak mungkin ya kan, apalagi daerah Sanga-Sanga ini jalannya nggak normal, ada yang baik ada yang enggak ya. Nah, mudah-mudahan di tahun ini jalan cepat baik ya, amin ya rabbal alamin. Jadi bingung waktu itu, tapi hakim tetap berusaha, tetap berdoa, terus bersedekah, sedikit-sedikit hakim sisihkan bersedekah ya. Kalau hari Jumat itu hakim lupa bawa uang ya, terasa gimana gitu, nggak bisa 1.000, 2.000, 5.000. Hakim tuh ada ya kadang orang gini, kalau ke mall bawa 50, bersedekah cuma 1.000, 2.000 yang kecil. Hakim tuh prinsip bukan kayak gitu. Hakim itu ada uang, hakim sedekahkan, walaupun sedikit, nggak mikir ke mall 50. Memang kita ke mall nggak bisa 2.000, 3.000, 5.000, nggak bisa. Tetapi kita masuk ke celengan bisa 5.000. Kalau ada 50 pengen masukin 50, nggak masalah ya kan. Makanya ada kadang orang banding-bandingkan, ke mall beli ini mampu, bersedekah yang kecil. Itu kalau menurut hakim nggak usah dimasukin ke hati. Itu cuma orang yang kurang kerjaan ya. Kalau ke mall wajar 50, parkir aja 2.000 ya kan. Masa kita masukin ke celengan 50, kita ke mall 5.000, nggak mungkin kan ya, secara akal aja. Makanya kita itu bersedekah itu sesuai dengan kemampuan. Itulah kemampuan. Kita ke mall sesuai dengan kemampuan kita. Kita bawanya 50, harus kan itu kita paling sedikit kita ke mall 50 ya. Nggak ada ya harga 2.000, 5.000 di sana, pasti kita bawa 50. Kalau kita sedekahkan 50, lalu kita beli sayur pakai apa, beli ikan pakai apa, beli beras pakai apa, kan sesuaikan ya kan. Makanya kadang prinsip orang itu salah. Gak apa-apa sedekah 1.000, 2.000 gak apa-apa, sedekahkan aja. Gak apa-apa kamu ke pasar 50, 20 itu wajar, beli sayur gak ada ya harga 2.000 ya kan, gitu ya. Hakim tuh kan kesal orang gak kayak gitu. Itu adalah orang pola pikirnya kusut ya, benang kusut.
Maaf ya, maaf. Ini hanya cuma untuk hakim ya, bukan untuk orang lain. Jadi hakim itu pas tinggal berapa hari lagi, motor itu belum kejual, gak ada yang cocok, ya. Harganya itu di apa? Orang tahu kita perlu, harganya dibobohin orang. Pas hakim sholat Jumat, ya kan kita serta sedekah ya. Pas sholat Jumat, hakim itu ketemu teman hakim, itu sama orang Kalsel juga. Hakim cerita, hakim pengen nikah, modalnya cuma ada motornya ini mau dijual tapi nggak ada yang cocok. Kalau dijual hakim nggak punya motor lagi, rencana hakim dijual pengen beli motor bekas yang second, yang bawahan lah, penting bisa jalan gitu kan. Cerita sama teman, cerita ya. Lalu kata teman, kebetulan dia itu pengen beli motor dan motornya NMAX ya. Dia ngelihat, wah masih bagus ya gitu. Nah, maukah tukar sama aku? Katanya gitu. Lah, serius. Lalu habis itu malamnya itu langsung ketemuan. Memang kalau tukar berapa nambah, karena gitu kan, berapa saya nambah kalau ditukar sama motor aku ini, dan motornya itu Miyosol yang hakim pakai sekarang ya. Hakim gak ngomong berapa nambah, hakim cuma cerita, bang lah, om, saya nyamar om ya, om, saya nggak ada tawar menawar ya, saya ini kan sesuai dengan kebutuhan, kalau nggak butuh saya nggak jual juga, cerita gitu. Hakim ini perlunya untuk nikah dan kebutuhan nikah segini, dan waktu itu hakim biaya nikah ya, biaya ngasih nikah itu kalau nggak salah 18-17 ya, rasanya sih gitu. Habis itu saya cerita, biayanya segini, dan hakim tuh gak punya tabungan, terus terang aja. Lalu kata omnya, ya sudah 17 gitu rasanya ya, 17. Jadi hakim tuh nambah 1 juta aja, ngomong sama nenek, orang tua hakim yang sini, nek tambahkan 1 juta untuk mengirim ke kampung buat biaya nikah. Kirim, gitu aja. Motor om tadi hakim bawa yang misal tadi, dan NMAX-nya hakim serahkan, gampang kan. Tapi prosesnya itu memang mungkin sekitar setengah bulan ya prosesnya itu, hakim bingung mencari. Memang ya kalau Allah berkehendak itu kita nggak usah nyari, nggak usah dicari, tapi kita harus cari, tetapi nanti ada Allah itu memberikan petunjuk di saat itu. Kita harus ikhtiar. Kenapa ikhtiar? Karena kita hidup di dunia, karena kita masih hidup. Nah, kalau orang nggak pakai ikhtiar itu ya mati, ya kan? Gitu aja sudah. Nah, itu terlaksanalah pelaksanaannya dan uangnya dari situ tadi. Dan hakim tidak kehilangan motor. Ada motor dan masih bagus. Alhamdulillah, Allah membukakan jalannya sangat mudah. Sampai prosesnya mudah semuanya. Iya, mudah semuanya. Tidak ada susah. Asalkan apa? Kita serahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mengaku kita tidak mampu, kita tidak berdaya menyediakan fasilitas yang ada. Namun nyatanya ada. Nah, habis itu hakim kan sudah menyediakan uangnya. Yang hakim bicara lagi untuk sangunya, untuk sangu pulangnya. Hakim nggak pegang duit, tabungan nggak ada. Kan bingung, tabungan cuma 150. Jadi saat itu hakim tuh kadang kalau ingat itu senyum sendiri. Memang keajaiban Allah itu ada, pertolongan Allah itu ada, dan ada itu sesuai dengan waktunya ya, pas dengan waktunya. Allah itu tidak akan memberikan rahmatnya itu kalau manusia itu merasa dirinya mampu. Allah itu tidak akan memberikan rahmatnya, kasih sayangnya. Walaupun dia nyatanya mampu, tetapi rahmat hatinya tidak ia dapat. Nah, kalau kita serahkan diri sepenuhnya kepada Allah, kita bismillah,
kita awali dengan amal-amalan yang baik seperti bersedekah, bersolawat, semuanya akan dimudahkan Allah Subhanahu wa taala. Habis itu hakim bingung mau pulang nih, mau pulang gak punya duit, gaji sedikit lah, di atas 1 juta ya dulu ya. Sekarang alhamdulillah berkat sedekah, berkat bersedekah dan sholawat dan sebagainya. Habis itu alhamdulillah hakim itu mempunyai panutan ya, bos yang sangat baik, yang sangat peduli. Dan ini hakim sangat menginspirasi hakim. Hakim banyak belajar dari beliau. Beliau adalah bosnya hakim, yaitu Pak Haji Aidil Fadli Ramli. Beliau ini sangat luar biasa ya, sangat memotivasi pada karyawan beliau ya, sangat mengajar hal kebaikan dan sebagainya. Nah dari situ hakim mau pulang, izin mau nikah, tetapi hakim tuh gak pernah orangnya minta tolong gini gak cukup, enggak ada. Tapi alhamdulillah dengan kebaikan hati beliau, hakim diberi untuk sanggup untuk modal pulang. Alhamdulillah sekitar 3 ya mungkin kemarin alhamdulillah dikasih. Nah jadi hakim tuh kemarin punya pegangan gaji dan dikasih orang sekitar 2 ditambah 3, nah 5. Pokoknya hakim itu waktu pengen pulang itu uang itu di atas 5, di atas 6 rasanya. Setengah bulan jangkanya hakim gak punya duit, cuma uang gaji 1 bulan. Alhamdulillah berkat bersedekah, hakim iringi dengan bersedekah, alhamdulillah semuanya dimudahkan Allah. Tidak ada daya dan upaya kecuali dengan izin Allah. Serahkan diri kepada Allah, yakin Allah akan bantu kita, yakin Allah lah yang menyelesaikan urusan kita. Jangan sampai ragu dengan janji Allah. Jangan sampai aku tidak mampu, karena bukan kita yang menyelesaikan masalah kita. Kita cuma menjalani dan ikhtiar. Karena yang menyelesaikan itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan ragu berbuat kebaikan. Itu saja dari hakim. Selalu semangat. Kalau jatuh bangun lagi. Jangan sampai membuat kita down dan putus asa. Jatuh bangun lagi. Walaupun yang hakim alami sekarang adalah seperti itu, membangun channel YouTube dari nol, dari tidak ada apa-apa. Tetapi hakim yakin semua ini akan berhasil. Semua ini akan berhasil. Hakim doakan mudah-mudahan hakim bisa melaksanakannya. Ini untuk kebaikan, untuk kebaikan dan motivasi untuk teman-teman santri khususnya. Kita harus bangkit. Kita harus yakin keberhasilan kita itu ada di depan kita. Asalkan kita punya tekad dan niat dan doa juga. Jangan lupa bersedekah, dan jangan lupa doa untuk orang tua. Apabila masih ada, sempatkan waktu untuk mencari tahu kabar mereka, telepon mereka, video call mereka, minta doa mereka. Insya Allah mustajab doa mereka, pasti mustajab. Mintakan doa kebaikan ya. Itu saja dari hakim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.